Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah pertama kalinya kita bertatap muka untuk mata kuliah ya, kewajiban atau mata kuliah wajib kewirausahaan. Eh, saya sampaikan perkenalan dulu ya, nama saya Yusuf Istanto, SHMH, saya dosen dari Fakultas Hukum. Kebetulan ini pertama kali juga saya mengajar untuk mata kuliah kewirausahaan ya, mata kuliah wajib. Yang melatar belakangi saya turut untuk dalam mata kuliah ini adalah keprihatinan saya ketika saya menyaksikan mata kuliah kewirausahaan ini hanya sekedar mahasiswa tiba kali tapi kemudian berusaha kewirausahaannya adalah mungkin jual cilok, gorengan. Bukan bermaksud meremehkan, tapi saya berpikir alangkah baiknya jika wirausaha ini adalah bagaimana mendorong mahasiswa itu menjadi entrepreneur sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Sebagai contoh misalkan ya, bagaimana kita mendorong nantinya ya, yang saya harapkan itu, misalkan kita bentuk nih ada kelompok mahasiswa, ada hukum, ada dari pertanian, misalkan ada dari ekonomi, ada dari teknik, misalkan informatika. Ini bagaimana nanti bentuk sebuah entitas usaha harapan saya yang sebelumnya didahului dengan beberapa materi yang sifatnya adalah sebagai brainstorming saja. Misalkan membuat usaha kopi ya. Saat ini kan baru ngetren itu di beberapa tempat mahasiswa-mahasiswa mencari part time usaha coffee shop. Nah, ini bagaimana misalkan dibuat sebuah coffee shop yang memang dalam bentuk entitas usaha yang jelas, misalkan dalam bentuk KUP atau bentuk CV. Nah, nanti yang fakultas hukum adalah bertugas untuk membuat legalitas usaha. Jadi macam anggaran dasarnya, kemudian legalitas yang lain yang harus dari hukum. Kemudian dari yang pertanian, dia bertugas untuk mencari produsen, sehingga mendapatkan bahan baku dengan harga yang murah, sehingga nanti bisa menjual, mendapatkan keuntungan, harapannya lebih besar lagi. Dari sisi Fakultas Ekonomi, kemudian TI, nanti bagaimana mengkombin itu, membuat sebuah entitas atau cara dalam bentuk pemasaran coffee shop yang akan didirikan oleh entitas usaha ini. Ini yang kami harapkan. Cuma ketika kita dihadapkan dengan realitas di pertemuan KWU di awal bulan Oktober ini, ternyata KWU yang sekarang mencoba sebuah sistem yaitu kita akan berikan materi secara online dalam 5 kali pertemuan, di mana endingnya itu nanti di pertemuan ke-6 dan seterusnya sampai 16, itu nanti mahasiswa akan mencari UMKM. Ya, jadi mahasiswa bimbingan saya di kelas B, di kelas 5 dan 36 ini nanti membuat kelompok maksimal tanggal 10 orang, nanti mencari satu UMKM, yang mana UMKM ini akan menjadi partner kita atau dari mahasiswa ini nanti membantu UMKM itu berkembang dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dari UMKM. Nah, kita akan masuk ke materi kita, ya, yaitu berkaitan dengan manajemen produksi dan investasi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, saya mengingatkan eh, kepada rekan mahasiswa untuk tidak lupa absen dulu ya di link Zoom yang sudah kita sediakan sehingga nanti eh, tidak ketinggalan perkuliahannya ya. Pada prinsipnya kita akan sama-sama bekerja sama ya. Anda memenuhi batas minimal absen, nanti kita juga bisa memberikan yang terbaik buat mahasiswa semua. Oke, kita masuk ke praktek atau ke materi tentang manajemen produksi dan investasi. Apa sih yang disebut manajemen? Sebenarnya banyak sekali, saya yakin terutama yang dari mahasiswa ekonomi itu sudah mengenal betul apa itu manajemen, di mana manajemen ini adalah suatu proses mulai dari perencanaan, ada pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, di mana tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu yang disepakati bersama. Ya, ini adalah manajemen. Jadi suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh kelompok. Ini manajemen. Sedangkan untuk manajemen sendiri itu ada manusia. Jadi manajemen itu tidak akan bisa jalan jika tanpa SDM. Percuma itu loh. Kalau SDM-nya nggak bagus, manajemen apapun nggak jalan.
Ya, kemudian manajemen ini katanya dengan unsur-unsur dalam manajemen bisnis ya. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada mesin. Mesin ini nanti berkaitan dengan bagaimana suatu produk itu nanti dihasilkan. Nah, mesin ini tentunya akan membutuhkan adanya suatu modal. Karena semakin bagus mesin yang dikendaki, maka modalnya juga akan dibutuhkan semakin besar. Nah, modal ini, modal mesin manusia ini tidak akan bisa jalan dengan baik jika tidak memiliki metode yang benar atau metode yang baik. Misalkan kita hendak melakukan memasarkan suatu produk, ya. Kalau produk itu dikemas dengan baik, kemudian modalnya bagus, tapi tidak memiliki metode yang baik dalam produksi maupun pemasaran, sehingga ini akan berdampak pula pada nanti bagaimana bisa dijual di pasar. Ya. Nah, metode mesin modal itu juga akan berkaitan dengan namanya material atau bahan baku ya. Dalam suatu produksi tertentu, tentunya bahan baku tidak bisa dilepaskan dari salah satu faktor dalam keberhasilan sebuah manajemen usaha. Nah, fungsi dari manajemen itu sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Jadi bisa memfungsikan perencanaan bisnis, bagaimana kita merencanakan suatu proyek ya secara rinci, ya detail, ya terarah sehingga nanti di follow up dengan adanya pengorganisasian. Jadi sudah direncanakan, kemudian dibuat sebuah organisasi yang nanti dalam pengorganisasian ini akan melakukan penempatan-penempatan person sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya. Ya, dalam penempatan nanti akan juga fungsi sebagai pengarahan. Jadi dengan ada manajemen akan mengarahkan si A harus melakukan apa, si B harus melakukan apa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam suatu organisasi tersebut. Dan tidak lepas agar segala sesuatu perencanaan itu on the track, maka perlu adanya suatu pengawasan. Ya. Jadi kalau tidak ada, ya, kalau tidak diawasi, biasanya bisa sih akan melenceng dari yang diharapkan atau tidak on the track ya. Kemudian produksi ya. Produksi ini sering diartikan sebagai suatu aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan ya input menjadi nilai keluaran atau meningkatkan nilai masukan menjadi keluaran. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana barang yang ada ini nanti diangkat nilainya ya menjadi sebuah output dengan nilai yang lebih daripada nilai output inputnya. Misalkan perusahaan akuntan, asuransi, bank, pos, telekomunikasi dan sebagainya. Termasuk yang menjadi kegiatan produksi. Jadi produksi ini adalah aktivitas. Nanti aktivitas apapun itu yang penting adalah dia ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan menjadi nilai keluaran. Nah, apa itu manajemen produksi? C. Heiser dan Bergrinder itu memberikan definisi manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai barang dan jasa dengan mudah input menjadi output atau produk. Jadi rangkaian kegiatan itulah manajemen itu. Nah, skemanya adalah dalam produksi itu ya input itu berupa apa? Ada material, ada manusia, modal, energi. Ini kemudian dilakukan proses transformasi produksi atau proses pelaksanaan produksi sehingga akan menjadi barang atau jasa. Contoh misalkan kita ada manusia, misalkan. Kalau saya dari hukum, maka saya mendorong adalah bagaimana mahasiswa hukum itu nanti melakukan kewirausahaan adalah mahasiswa hukum. Atau mungkin mahasiswa hukum itu ketika lulus, jangan menjadi pencari kerja, tapi jadilah orang yang menciptakan lapangan kerja. Kita punya ilmu, kita jadi orang yang kita punya teman-teman yang pinter katakanlah. Kita membuka nih kantor hukum. Kita tidak harus kemudian menjadi seorang advokat. Kita bisa saja kemudian kalau kita punya pengetahuan pemahaman hukum yang lebih, kita punya ilmu komunikasi yang baik, kita bisa saja membuat kantor konsultan. Kalau konsultan itu nanti jalan, ya kan, kita bisa meningkatkan ada modal, oke, ikut pendidikan profesi advokat. Kita buka kantor hukum. Dan buka kantor hukum itu tidak harus kita punya kantor sendiri yang segala macam. Sekarang itu modelnya udah pakai virtual office gitu loh. Demikian juga outputnya apa? Outputnya adalah jasa hukum. Demikian juga dengan yang produk lain misalkan.
Ya, ini kita sedang melakukan pengabdian kaitannya dengan kopi Robusta Muria. Ini ada materialnya apa nih? Materialnya itu kita dekat dengan petani, orang-orang nih, petani kopi. Mereka punya bahan baku atau materialnya apa nih? Mereka nanam, nanam kopi Robusta. Nah, kemudian ini bisa diolah dalam bentuk misalkan kita mau bikin, kita kerjasama. Saya punya usaha misalkan, atau eh, saya punya kemampuan terkait dengan IT, saya akan pasangkan produk Anda, saya buatkan sebuah sistem pemasaran melalui digital, outputnya Anda kasih barang ke saya. Transformasi produksi ini kita saling berproses, kita saling membackup, sehingga harapannya dengan nanti mahasiswa mendapatkan kewirausahaan ini punya nilai lebih di masyarakat, ya kita bisa belajar dengan UMKM yang sudah jalan, kita juga bisa membantu mereka dari sisi pengetahuan kita misalnya. Ya. Nah, manajemen produksi investasi ini tidak lepas dari investasi. Investasi itu bisa berarti melepaskan kesenangan hari ini untuk mendapatkan kesenangan yang akan datang, atau menanamkan jumlah uang pada hari ini untuk tujuan membeli keuntungan di masa datang. Ya, atau katakanlah kita mengorbankan dana saat ini untuk nantinya adalah mendapat return atau pengembalian di masa yang akan datang, yang harapannya tentu saja returnnya dalam bentuk yang tinggi atau keuntungan yang tinggi. Kita mulai ada dua investasi. Yang pertama adalah investasi secara langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung ada investasi dengan memiliki surat berharga atau saham, otomatis kita menjadi pemilik, sehingga dapat menentukan kebijakan yang berpengaruh pada investasi surat berharga yang dimiliki. Yang kedua adalah investasi tidak langsung, artinya kita pengelolaan itu diwakilkan kepada suatu badan atau lembaga pengelola investasi. Jadi kita hanya megang saham saja, kita tinggal mendapatkan nanti keuntungan dari saham yang kita miliki. Nah, untuk menuju return yang baik, investasi itu maka kita ada 6 hal yang harus dilakukan dalam proses investasi. Yang pertama adalah bagaimana menetapkan sasaran investasi. Misalkan kita punya modal, kita punya uang, kita bisa menentukan sasaran investasi apa yang sekiranya nanti menguntungkan. Contoh misalkan saya bergerak di bidang hukum. 10 tahun yang lalu, eh, sekitar 2009 ya, berarti lebih dari 10 tahun yang lalu, saya terlibat dalam namanya LGSP, kegiatan atau Local Government Support Program yang diinisiasi oleh USAID. Nah, kegiatan ini kita dilatih untuk menjadi trainer dalam peningkatan kapasitas di PRD. Nah, hubungannya apa nih dengan menetapkan sasaran investasi? Saat itu, waktu pelatihan itu saya ketemu dengan salah satu dosen dari Universitas Erlangga. Kebetulan beliau juga fakultas hukum. Beliau menyatakan pada saya, Mas Yusuf, nanti eh, Mas Yusuf ini, mumpung masih muda, belajar dulu tentang hukum pajak. Karena kebutuhan ke depan nanti, itu pasti akan banyak terjadi permasalahan-permasalahan di pajak. Dan benar, 10 tahun kemudian, ya ada kebijakan-kebijakan pajak yang itu kemudian menyasar wajib pajak. Hanya wajib pajak yang dikenakan paksa badan. Nah, kita juga harus pinter nih menetapkan sasaran investasi. Kita bisa memprediksi dalam jangka panjang investasi apa yang akan menguntungkan buat kita. Sasarannya apa nih? Kita mau jasa apa nih yang mau kita pakai? Dengan perkembangan sekarang mungkin investasinya di bidang IT. Tapi perkembangan IT sekarang sangat luar biasa, tidak lagi per hari, per bulan, tapi perkembangan sekarang adalah per detik. Tiap detik udah berubah investasi, perkembangan teknologinya. Maka tentukan nih, the next seperti apa. Yang kedua adalah membuat kebijakan investasi. Kalau udah tetapkan sasaran, buatlah kebijakan. Mau ngapain nih? Kemudian bagaimana memilih strategi portofolionya. Portofolio itu macam eh, sahamnya nanti seperti apa. Aktivanya. Kemudian bagaimana mengukur dan mengevaluasi kinerja ini. Proses investasi.
Sehingga semuanya berjenjang dan nanti akan menunjang satu sama lain. Nah, dasar kita dalam membuat keputusan investasi itu ada dua hal. Yang pertama adalah return, yang kedua adalah risiko. Return ini berkaitan dengan nilai cashback yang kita dapat atau keuntungan yang kita dapat. Risiko itu adalah berkaitan dengan kemungkinan return yang kita harapkan akan berbeda. Atau risiko ini adalah sesuatu yang sifatnya ketidakpastian. Ya, kita nggak tahu nih kira-kira kalau investasi di bidang X ini nanti keuntungannya apa. Kita mau eh, usaha jasa di bidang lawyer ini semakin banyak kompetitornya. Nah, yang pasti adalah kita bisa memperhitungkan risiko dan returnnya. Ya, saya kira itu ya kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, monggo nanti bisa dibuat grup WA, nanti boleh dipertanyakan melalui WA dan kita bisa berkomunikasi dengan baik untuk yang kelompok 35 maupun kelompok 36. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.